Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang steroidogenesis, yang mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Syafiratul Mar'ah dengan NIM 18031-030, dan kedua rekan saya yaitu Dewi Oktavia dengan NIM 18031-038, dan satu rekan saya lagi yaitu Sandra Monica dengan NIM 18031-113. Oke, pada materi kali ini kami akan membahas 3 pokok kajian. Yang pertama yaitu steroidogenesis pada jantan atau androgen, dan yang kedua adalah steroidogenesis pada betina atau estrogen. Dan yang selanjutnya yaitu untuk materi terakhir yaitu kontrol hormonal steroid terhadap aktivitas seksual, karakter dimorfisme yang dipengaruhi oleh steroid. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu steroidogenesis dan sebelum saya menjelaskan steroidogenesis pada jantan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu steroidogenesis. Nah, steroidogenesis adalah proses pembentukan hormon steroid, baik itu di kelenjar adrenal, testes, dan ovarium. Dan untuk materi kali ini, yang pertama yaitu akan saya jelaskan sendiri, yaitu steroidogenesis pada jantan atau bisa disebut dengan androgen, yang mana steroidogenesis pada jantan berlangsung di testes oleh sel Leydig. Androgen adalah hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki vertebrata dengan mengikat reseptor androgen yang juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik seks sekunder laki-laki. Hormon androgen seperti testosteron dan dihidrotestosteron terutama dihasilkan oleh testis dan dalam jumlah yang lebih kecil oleh korteks adrenalis. Pada jantan, hormon androgen mempunyai beberapa fungsi fisiologis, yaitu seperti mengontrol perkembangan dan memelihara organ kelamin, serta mempengaruhi kemampuan penampilan seksual untuk pertumbuhan tulang rangka dan otot rangka, dan juga untuk merangsang masa pertumbuhan pubertas. Dan mekanisme kerja hormon androgen dapat meningkatkan transkripsi dan atur transisi ARN khas pada biosintesis protein. Testosteron oleh enzim 5A reduksi diubah menjadi 5A dehidrotestosteron. Dan bentuk aktif ini dapat meningkatkan reseptor khas yang terdapat pada testis, prostat, hipofisis, dan hipotalamus. Pengikatan ini menyebabkan perubahan konfirmasi dan menimbulkan pengaktifan kompleks androgen atau reseptor. Kompleks akan berpindah dari sitoplasma ke inti sel saraf. Mengikat tempat aseptor pada inti kromatin dan mengaktifkan proses translasi. Pengaktifan ini merangsang sintesis mRNA yang terbentuk meninggalkan inti dan mulai mengatur sintesis protein serta merangsang pertumbuhan sel. Dan untuk komponen dalam steroidogenesis pada jantan atau androgen ada 2, yaitu komponennya. Yang pertama adalah sel Leydig, yang mana sel Leydig itu bisa dikenal juga dengan sebutan sel intersial Leydig, adalah pelengkap dari tubulus seminiferus pada testis. Nah, sel Leydig memproduksi testosteron dan selalu berhubungan dengan saraf. Dan yang kedua adalah komponen dalam steroidogenesis pada jantan, yaitu ada sel Sertoli. Yang dapat kita ketahui yaitu sel Sertoli itu adalah satu-satunya sel somatik yang terdapat pada tubulus seminiferus testis, yang mana pada sel Sertoli ini yaitu terdapatnya fungsi sel, yaitu memberikan nutrisi untuk perkembangan sperma pada proses spermatogenesis. Dan untuk materi yang kedua yaitu steroidogenesis pada betina atau estrogen akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dewi Oktavia. Kepada Dewi Oktavia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Dewi Oktavia akan melanjutkan menjelaskan materi tentang steroidogenesis pada betina atau estrogen. Steroidogenesis pada betina atau estrogen. Hormon estrogen adalah hormon kelamin betina. Pada betina diproduksi oleh ovarium, plasenta, dan korteks adrenalin. Estron adalah hormon estrogen alami yang paling banyak dalam darah. Mekanisme kerja hormon estrogen dapat menyebabkan beberapa efek biologis pada organ sasaran. Pada ovarium, merangsang pertumbuhan folikula.
pada uterus merangsang pertumbuhan endometrium, pada vagina menyebabkan kornifikasi atau pendangkalan, selepetikel pada serviks dapat meningkatkan sekresi linder dan menurunkan kekentalan linder. Dan pada kelenjar pituitari dapat merangsang pengeluaran gonadotropin. Pengikatan estrogen dengan reseptor khas dapat sitoplasma atau protein di luar inti estrogen ke dalam inti sel kompleks, kemudian mengikat sisi reseptor di kromosom, memicu sintesis mRNA dan protein, sehingga meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan jaringan saluran reproduksi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi Oktavia yang telah menjelaskan tentang steroidogenesis pada betina atau estrogen. Dan selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu kontrol hormonal atau steroid terhadap aktivitas seksual karakter dimorfisme yang dipengaruhi oleh steroid yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sandra Monica. Kepada Sandra Monica dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Monica, NIM 18031113. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kontrol hormonal steroid terhadap aktivitas seksual karakter dimorfisme yang dipengaruhi oleh steroid. Steroid seks dianggap sebagai satu-satunya pengatur produksi hormon gonadotropin. Akhir-akhir ini, peptida gonad mempunyai sifat pengatur penting sekresi FSH. Inhibin dan folistatin menekan pelepasan FSH, dan aktifin merangsang pelepasan FSH. Sintesis dan fungsi hormon reproduksi berbeda, tetapi saling berhubungan dan mempengaruhi. Mekanisme aksi hormonal. Yang pertama, laju sekresi hormon ke peredaran darah dapat dimodulasi dengan cara merespon tingkat pengaktifan sel target. Kedua, tipe-tipe sel target tempat hormon beraktivitas harus mengenali hormon tersebut sebagai molekul yang spesifik. Yang ketiga, sel-sel target harus memiliki mekanisme untuk menerjemahkan pesan yang dibawa oleh hormon sehingga sistem enzim yang dimiliki sel target dapat merespon dengan tepat. Keempat, respon yang terjadi bertingkat sesuai dengan konsentrasi hormon yang mencapai sel target. Kelima, sistem ini harus cukup sensitif untuk merespon konsentrasi hormon yang sangat rendah dalam sirkulasi. Ini merupakan gambar dari mekanisme aksi hormonal. Hormon steroid dihasilkan adrenal, ovarium, testis, plasenta, dan pada tingkat tertentu di jaringan perifer. Steroid berasal dari kolesterol yang dihasilkan melalui sintesis de novo atau melalui ambilin dari LDL melalui reseptor LDL. Terdapat sejumlah cadangan kolesterol dalam ester kolesterol sel-sel steroidogenik. Jika kelenjar penghasil steroid dirangsang, kolesterol ini dibebaskan melalui stimulasi dan esterase kolesterol. Dan sejumlah kolesterol tambahan dihasilkan melalui stimulasi sintesis kolesterol oleh kelenjar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sandra Monica yang telah menjelaskan materi terakhir dari pokok kajian materi kita kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang terlontar pada penyampaian materi kami kali ini, kami selaku penyaji meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.